Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NIM 2802608990 di jurusan Computer Science. Izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint mengenai tugas proposal dengan tema pendidikan berkualitas di era SDGs ini. Untuk kali ini, izinkan saya untuk share screen dan menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke. Ya, tema yang akan saya bahas, pendidikan berkualitas di era SDGs dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan itu adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs keempat, pendidikan berkualitas itu menjadi prioritas global yang memastikan akses yang inklusif dan merata. Namun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan antar wilayah perkotaan dan pedesaan, minimnya infrastruktur di daerah terpencil, serta kekurangan guru dan fasilitas memadai, kurikulum yang sering berubah tanpa persiapan matang, dan rendahnya tingkat literasi serta numerasi siswa semakin memperparah kondisi ini. Ketimpangan digital selama pandemi COVID-19 juga memperjelas perlunya langkah sistemik dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Rumusan masalah yang kami angkat itu, pertama, bagaimana peran nilai-nilai Pancasila dalam mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas di lingkungan sekolah sesuai dengan tujuan SDGs keempat, dan yang kedua, apa peran tenaga pengajar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran guna terwujudnya tujuan SDGs keempat. Hasil temuan yang sudah saya lakukan berdasarkan observasi lapangan, yang pertama, sudah ada program yang mendukung SDGs di beberapa lingkungan sekolah dengan adanya kurikulum merdeka atau P5, proyek penguat profil pelajar Pancasila, dan kampus merdeka di kampus. Perguruan tinggi sudah menambahkan mata kuliah wajib yaitu karakter building Pancasila yang sebelumnya hanya ada mata kuliah kewarganegaraan. Dan beberapa universitas sudah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam program ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan sosial mahasiswa. Di kampus, ketika saya melakukan observasi di kampus, dari dosen sendiri sudah menjelaskan kepada saya bahwasannya di kampus, terutama di jurusan Tata Boga, mereka sudah melakukan kegiatan wirausaha dengan membuatkan produk makanan, jenis makanan, dan mereka memasarkannya di mal-mal gitu. Dan untuk mahasiswa jurusan-jurusan yang lain sudah melakukan pertukaran pelajar dan udah menerapkan untuk program-program Merdeka Belajar ini. Untuk solusinya mungkin bisa diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran agar nilai-nilai Pancasila dapat lebih efektif dipahami dan diterapkan oleh peserta didik. Pelatihan berkelanjutan juga untuk tenaga pengajar, menyelenggarakan pelatihan rutin bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan dalam metode pengajaran yang inovatif, serta mengundang pakar pendidikan karakter untuk berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran berbasis nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, dari hasil wawancara dengan para guru dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah sudah berjalan dengan baik. Meski implementasinya masih berbeda-beda, tergantung pada mata pelajaran serta kondisi kelas masing-masing. Para guru berusaha mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa dalam proses pembelajaran sehari-hari. Pendidikan berkualitas sendiri dipahami sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan setara bagi setiap individu untuk berkembang secara akademik maupun karakter, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti program penguat pendidikan Pancasila atau P4 menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai tersebut.
pengamalan nilai-nilai tersebut melalui berbagai kegiatan edukatif yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari pembiasaan membuang sampah pada tempatnya di tingkat SD hingga menanamkan budaya kerja di SMK. Walaupun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan adanya perbedaan pendapat akibat latar belakang yang beragam, pendekatan inklusif dan dialog terbuka dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasinya. Dengan kolaborasi antar guru, siswa, dan pihak terkait, nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal diharapkan mampu berjalan seiring dengan tujuan SDGs, sehingga dapat menciptakan pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas, berkompeten, dan membentuk generasi yang berkarakter serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sarannya, agar implementasi nilai-nilai Pancasila di sekolah lebih maksimal, maka adanya kolaborasi yang erat antara sekolah dan orang tua untuk memastikan nilai-nilai Pancasila juga diterapkan di lingkungan keluarga melalui pertemuan rutin. Sekolah juga perlu mengadakan pelatihan berkala bagi guru-guru guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengintegrasi nilai-nilai tersebut dalam proses belajar mengajar. Selain itu, pengembangan karakter siswa harus menjadi prioritas, didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler seperti debat, pramuka, dan kegiatan sosial yang memperkuat nilai-nilai Pancasila. Pemanfaatan teknologi juga sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif melalui media digital seperti aplikasi, video edukatif, dan platform e-learning. Terakhir, sekolah dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat, lembaga sosial, dan instansi pemerintah untuk memberikan siswa pengalaman langsung dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata. Untuk refleksi pribadi, selama pelaksanaan proyek ini, kami dan anggota kelompok lainnya terlibat dalam berkontribusi secara aktif dalam setiap tahapannya. Pada awal proyek, kami dan teman-teman berperan dalam merumuskan tujuan dan rencana kerja bersama anggota kelompok lainnya. Kami berdiskusi melalui Zoom untuk menentukan judul proposal dan membuat rumusan masalah serta metode pelaksanaan proyek. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah mengelola waktu dan sumber daya yang dengan efisien. Namun, melalui kerjasama dan komunikasi yang baik, kami berhasil mengatasi hambatan tersebut dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Saya belajar banyak tentang pentingnya kolaborasi, fleksibilitas, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Selama proses pelaksanaan, kami membagi tugas untuk melakukan wawancara dengan pertanyaan yang telah disusun untuk narasumber terkait. Lalu hasil jawaban dari wawancara tersebut kita rangkum untuk dijadikan kesimpulan. Oke, terima kasih sudah mendengar hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.